Gerakan Pembawa Solo yang ada di rumah aja. Apa kabar pada malam hari ini? Kami berharap kalian semua yang ada di rumah aja tetap sehat dan tetap semangat untuk beribadah bersama kami Gerakan Pembawa Solo Korop 1 Palu. Selamat datang dan selamat bergabung bagi rekan-rekan yang mungkin baru pertama kali ini mengikuti ibadah bersama Gerakan Pembawa Solo Korop 1 Palu. Saat ini ibadah kita akan dimulai. Mari kita persiapkan hati dan pemikiran kita untuk memuji memuliakan namanya serta menyiapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, selamat malam rekan-rekan Gerakan Pembawa Solo yang diberkati oleh Tuhan. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena kita diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Dan tentunya kita rindu untuk berkumpul bersama walaupun hanya di rumah saja. Tapi yakin dan percaya kita semua akan diberkati oleh Tuhan dalam setiap segala aktivitas kita sepanjang hari ini. Dan tentunya kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan. Untuk menaikkan setiap rasa syukur kita, untuk menaikkan pujian kita dan penyembahan kepada Tuhan. Dan tentunya kita ingin mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Saya persilakan kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkati kita. yang memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Katakan Dia besar. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Kami percaya Roh Kudus menghiburkan kami. Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Katakan Dia memberkatiku. yang memberkati. Jemaat Tuhan katakan El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah
mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai, Berkat-Nya melimpah. berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Ada waktu dan kesempatan kita semua untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Menaikkan setiap rasa syukur kita, menaikkan setiap penyembahan kita kepada Tuhan. Dan keadaan yang terkadang membuat kita takut dalam hidup ini. Tapi kami percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita, Tuhan Yesus selalu memberkati kita dalam setiap pergumulan kita, dalam setiap kesusahan dan kecemasan yang selalu kita alami. Tapi Yesus selalu ada di samping kita. Bapa yang berkata dalam kerajaan surga, dengan penuh kerendahan hati kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur atas setiap berkat Tuhan yang Tuhan selalu berikan dalam kehidupan kami. Untuk kesehatan, untuk kekuatan, terlebih nafas kehidupan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, Engkau masih berikan kesempatan kepada kami untuk menikmati hidup ini. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang tak pernah hentinya dalam kehidupan kami. Dan pada malam hari ini kami menaikkan setiap rasa syukur kami kepada Tuhan. Setiap penyembahan kami, biarlah penyembahan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kiranya Engkau memberkati ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya. Dan tentunya firman Tuhan yang akan disampaikan boleh menjadi kekuatan kami. Ini menjadi doa kami Tuhan. Ampunilah setiap dosa dan kesalahan kami yang melawan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bawa doa ini. Amin. Haleluya. Tentunya kita sangat rindu untuk memuji Tuhan bersama teman-teman rekan gerakan Pembawa Sul Korps 1 Palu. Maka dari itu saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri, masih tetap tinggal berdiri. Kita akan memuji Tuhan, kita katakan langit dan bumi memuji Tuhan. Mari kita tepuk tangan kita. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Kita katakan sekali lagi, langit dan bumi pujilah Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, Ku puji, ku
sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan padaku. Haleluya. Langit dan bumi, Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. keagungannya mengatasi langit. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku, Tuhan dan Rajaku. ku puji, Ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. haleluya. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Kita katakan bersama haleluya dan amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Haleluya. Mari bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Sekali lagi kita katakan haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Haleluya, amin. Sekali lagi haleluya. Haleluya, Amin. Haleluya. Mari tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan kita. Saya persilakan kita semua untuk duduk kembali. Yang terpenting adalah kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang selalu menguatkan kita. Firman Tuhan selalu menjadi pedoman kita. Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya yakin dan percaya kita semua mengamini ayat firman Tuhan ini. Kita angkat pujian ini. Segala perkara kutanggung di dalam Yesus Tuhan. segala perkara ku tanggung di dalam Yesus Tuhan. Janji-Mu sempurna mendatangkan segala perkara ku tanggung di dalam Yesus Tuhan. Janji-Mu sempurna mendatangkan kebaikan. Kita nyanyikan bersama, Kaulah Tuhanku yang benar. Kaulah Tuhanku yang benar. Bila Kau berfirman, semuanya jadi. Kaulah Tuhanku yang ajaib. Bila Kau berjanji, takkan terlambat, tepat pada waktunya. Kita nyanyikan
pemujaan ini sekali lagi dengan kesungguhan hati kita. Segala perkara Kami tanggung di dalam Kau Tuhan. ku tanggung di dalam Yesus Tuhan. Kami percaya janji Tuhan Janji selalu sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Mendatangkan kebaikan. Kaulah Tuhanku yang benar. Bila Kau berfirman, semuanya jadi. Kaulah Tuhanku yang ajaib. Bila Kau berjanji, takkan terlambat, tepat pada waktunya. Kaulah Tuhanku yang benar. Bila Kau berfirman, semuanya jadi. Kaulah Tuhanku yang ajaib. Bila Kau berjanji, takkan terlambat, tepat pada waktunya. Bila Kau berjanji, Bila Kau berjanji, takkan terlambat, tepat pada waktunya. doa dan firman Tuhan akan dibawakan oleh Kak Dedi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus dalam surga, kami datang kepadamu. Kami bersyukur untuk hari ini, hari yang penting dan istimewa. Tuhan memberikan kami kesempatan untuk beribadah. Dan secara khusus Tuhan memberikan kami kesempatan untuk mendengar firman. Saat ini Tuhan, kami akan kembali membaca Alkitab dan akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus menguasai kami, menguasai hati kami, menguasai pikiran kami. Dan biarlah firman Tuhan yang akan kami baca saat ini, bukan hanya kami baca dan kami dengar, tetapi kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, sebab kami sudah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Rekan-rekan Gerakan Pembawa Suluh yang ada di rumah, saya bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita bisa bertemu kembali dalam ibadah Gerakan Pembawa Suluh. Dan secara khusus hari ini kita akan membicarakan satu tema yang sangat penting yang diangkat dari yang Gerakan Pembawa Suluh Korup 1 Palu sudah memberikan kepada saya. Yang tema ini diangkat dari kalimat Rasul Paulus. Tema hari ini berjudul Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Sebelum kita akan membahas tema ini bersama-sama, mari saya mengajak kita yang ada di rumah masing-masing untuk membuka Alkitab. Kita bersama-sama membaca Filipi 1 ayat yang ke-21. Filipi 1 ayat yang ke-21 kita akan baca bersama-sama. Saudara-saudara boleh mengambil Alkitab atau membuka handphone saudara dan membaca Filipi 1 ayat yang ke-21. Saya baca di dalam nama Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sekali lagi saya akan membacanya untuk saudara-saudara sekalian. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat beberapa hal dalam kehidupan kita umat manusia. Kita umat manusia diperhadapkan dengan berbagai macam pilihan. Pilihan-pilihan tersebut ada pilihan yang baik, ada pilihan yang tidak baik, sehingga tidak sedikit orang di dunia ini memilih untuk hidup atau juga dia memilih untuk mati. Yang saya catat di dalam renungan saya hari ini, saya mencatat bahwa ada orang-orang tertentu yang memilih hidup dan tidak mau memilih mati.
Orang sering mengatakan saya lebih baik hidup daripada mati. Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang mungkin dia senang dalam menjalani hidupnya. Mungkin juga dia terlalu banyak kesenangan-kesenangan duniawi yang dia alami dan dia rasakan. Sehingga pada dasarnya dia tidak mau mati dan dia ingin merasakan hidup. Dan hidup itu sudah terlalu lama dinikmati dan serasa-rasanya saya tidak usah mati dan saya harus mengalami hidup saja. Namun saudara-saudara, ada orang berikutnya yang saya catat di sini. Orang berikutnya adalah orang yang memilih mati daripada hidup. Kita sering mendengarkan kalimat, saya lebih baik mati daripada hidup. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini menggambarkan seseorang yang sedang berada di persimpangan jalan, diperhadapkan dengan dua pilihan. Dan waktu dia diperhadapkan dengan dua pilihan, maka dia lebih baik memilih hidup, memilih mati daripada hidup. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang terlalu banyak mengalami kesusahan hidup. Misalnya, dia mengalami hutang yang banyak, sehingga sulit untuk melunasi hutang-hutang tersebut, sehingga dia memikirkan, daripada saya hidup penuh dengan utang, lebih baik saya mati. Atau dalam kehidupan kita anak-anak muda, mengalami sesuatu hal yang namanya frustasi dalam percintaan. Misalnya diputuskan sama pacar, dan waktu bukan hanya diputuskan, tetapi pacar yang memutuskan itu sudah pergi dan akan menikah dengan orang lain. Sehingga tidak sedikit anak-anak muda membicarakan bahwa saya lebih baik mati daripada hidup dan melihat dia yang saya sayang hidup bersama dengan orang lain. Nah, saudara-saudara, ini pilihan yang suka dipilih oleh orang tertentu. Namun, ada juga orang yang diperhadapkan dengan kematian atau kehidupan dan dia memilih dua-duanya. Saya pilih hidup, saya juga pilih mati. Dan saudara-saudara, ada juga orang yang menganggap bahwa mati itu tidak baik dan hidup itu juga tidak baik. Dua pilihan yang sama. Ini menggambarkan seseorang yang sedang berada di persimpangan jalan, lalu juga diperhadapkan dengan dua pilihan, lalu kedua-duanya ini dia harus pilih dan kedua-duanya ini adalah negatif. Kedua-duanya adalah pilihan yang sangat jelek, sehingga dia harus pilih dua-duanya. Nah, saudara-saudara, baiklah kita melihat apa yang melatar belakangi Rasul Paulus menulis bagian ini. Rasul Paulus menulis dalam firman Tuhan yang saya sudah bacakan dan kita sudah baca bersama-sama tadi. Dia menuliskan bahwa karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara-saudara, kalau melihat lebih dalam kalimat Rasul Paulus ini, sebenarnya Rasul Paulus ini tergolong dari orang yang ketiga tadi. Yang apakah hidup itu tidak baik dan mati juga tidak baik. Sekali lagi saya ulangi, hidup itu tidak baik dan mati juga tidak baik. Kenapa demikian? Kalau kita melihat bahwa Rasul Paulus dalam teks ini, kita bisa melihat keseluruhannya, tulisan-tulisan Rasul Paulus ini ditulis dari dalam penjara. Dan dari dalam penjara tersebut, Rasul Paulus mengalami kemungkinan-kemungkinan. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan dia akan dibebaskan dari penjara dan dia akan tetap menjalani kehidupan. Lalu kemungkinan yang kedua, dia akan dijatuhi hukuman mati. Namun saudara-saudara, dua-duanya ini adalah kemungkinan yang tidak baik menurut pandangan kita manusia. Mengapa? Karena kalau seandainya Paulus dijatuhkan hukuman mati dan dia mengalami kematian, maka ini adalah sesuatu yang sangat memalukan untuk Rasul Paulus. Itu hal yang betul-betul memalukan. Mengapa? Karena percuma pemberitaan Injil yang selama ini dia jalani, percuma semua tingkatan-tingkatan atau perjalanan-perjalanan hidup yang dia jalani, tetapi berakhir dengan kematian. Dan orang-orang yang melihat itu pun merupakan hal yang memalukan. Bagaimana mungkin selama ini ada orang-orang yang sudah dimenangkan oleh Rasul Paulus untuk mengikuti dia dan menerima pemberitaan Injil dari Rasul Paulus, tetapi orang yang mereka ikuti sudah mengalami kematian. Lalu jika Paulus dihukum dan dia mengalami kematian, maka
Rasul Paulus menjadi orang yang berkesan tidak baik di mata orang-orang, khususnya di mata musuh-musuhnya. Musuh-musuh Paulus akan bersukacita, bersukaria karena dia mengalami kematian. Sehingga kalau Paulus mengalami kematian, maka dari sisi pandangan kita manusia, itu hal yang tidak baik. Lalu, bagaimana jika Paulus hidup atau dibebaskan dari penjara? Kalau Paulus hidup dan dibebaskan dari penjara, dia otomatis akan kembali memberitakan Injil. Saudara-saudara, memberitakan Injil di zaman ini dan memberitakan Injil di zaman Paulus sangat-sangat jauh berbeda. Jauh sekali perbedaannya. Mengapa? Kalau di zaman Rasul Paulus, orang yang memberitakan Injil selalu mengalami tekanan-tekanan hidup. Selalu mengalami penolakan. Selalu mengalami persoalan-persoalan. Dan ada potensi bahwa ketika dia keluar dari dalam penjara memberitakan Injil lagi, potensi berikutnya dia akan dimasukkan lagi ke dalam penjara dan dia harus ditangkap lagi. Nah, saudara-saudara, sehingga yang tadi saya katakan bahwa dua-dua hal ini, apakah Paulus mengalami kehidupan, apakah Paulus mengalami kematian, dua-duanya ini adalah hal yang tidak baik atau hal yang buruk di dalam pandangan kita secara manusia, atau menurut saya juga yang waktu saya merenungkan bagian ini. Tetapi sekarang mari kita lihat bagaimana Paulus menyoroti kedua kemungkinan tersebut. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya melihat di dalam bagian ini, Paulus mengatakan karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kata mati di situ, saudara-saudara, berasal dari kata Yunani yaitu aposnesko. Aposnesko adalah arti dari bahasa Indonesia kefanaan atau binasa. Kefanaan atau binasa juga bisa diartikan membusuk. Sehingga kata mati di situ adalah hal yang membusuk atau hal yang sudah tidak berguna sama sekali lagi. Sehingga saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, maka timbul pertanyaan kita, timbul pikiran-pikiran dalam pikiran kita, mengapa Paulus mengatakan kalimat yang penting ini? Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Mengapa Paulus demikian tegas dan dengan pasti mengatakan bahwa hidup itu Kristus, mati adalah keuntungan? Tadi saya mengatakan bahwa mati itu adalah sesuatu hal yang tidak baik dan hidup juga sesuatu hal yang tidak baik. Mengapa? Karena kalau dua-duanya ini dialami Paulus, maka dua-duanya ini adalah hal yang fatal. Mati, dia akan malu sama pengikut-pengikutnya, sama musuh-musuhnya. Kalau dia hidup, dia akan tetap menjalani tekanan-tekanan hidup, persoalan-persoalan hidup, sehingga dua-duanya ini tidak baik. Tetapi kalau kita melihat ayat yang ke-21 dari Filipi 1 yang kita sudah baca tadi, maka dua-duanya ini merupakan hal yang baik. Bagaimana bisa Paulus menuliskan hal hidup ataupun mati, dan hal itu adalah hal yang positif, hal yang baik bagi Paulus. Itu yang saya akan bagikan kepada kita semua. Dan sore hari ini kita akan belajar bersama-sama dan akan melihat mengapa Paulus melihat kedua hal, apakah hidup, apakah mati, menjadi hal yang baik, menjadi hal yang positif bagi Paulus. Memang secara manusia kita merasakan hidup atau mati itu sudah sama-sama menjadi hal yang tidak baik. Namun saudara-saudara, kita bisa melihat banyak alasan yang dibuat oleh Rasul Paulus. Namun tidak semua alasan itu saya ungkapkan di tempat ini. Tapi ada beberapa alasan yang saya catat di sini yang menyebabkan Rasul Paulus mengatakan bahwa hidup itu berguna dan mati juga berguna. Hidup itu positif dan mati juga positif. Hidup itu baik dan mati juga merupakan sesuatu kebaikan. Saudara-saudara, baiklah melalui hal ini saya melihat dulu bagian daripada Paulus mengatakan bahwa mati itu keuntungan. Kematian menurut Paulus merupakan keuntungan. Mengapa Paulus mengatakan bahwa kematian itu keuntungan? Saya mencatat di sini, Paulus yakin bahwa ada rumah di surga. Saudara-saudara, waktu Paulus mengatakan mati itu keuntungan, mengapa dia katakan mati itu keuntungan? Karena ada rumah di surga. Saudara-saudara, kalau kita melihat lanjutan daripada ayat ini, tercatat di ayat yang ke-23 dikatakan demikian. Karena itu berarti
ia akan diam bersama-sama dengan Kristus. Dalam tulisan Paulus yang lain, dalam 2 Korintus 5 ayat 8, juga dikatakan di sana, di mana Paulus pernah berkata, terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Saudara-saudara, waktu melihat kalimat Paulus ini, saya melihat Alkitab dalam New International Version. Di sana dikatakan, at home with the Lord, yang artinya di rumah bersama Tuhan. Terjemahan lain saya melihat, to come home to the Lord, artinya pulang ke rumah kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, Paulus yakin benar bahwa dia punya rumah di surga. Paulus yakin benar bahwa rumah yang ada di dunia ini adalah rumah yang sementara. Sehingga waktu Paulus mengatakan mati adalah keuntungan. Kenapa? Karena dia yakin bahwa dia akan dapat rumah. Saudara-saudara, waktu berbicara tentang rumah, maka rumah di dunia ini tidak ada rumah yang kekal. Sekali lagi saya mengatakan bahwa rumah di dunia ini tidak ada rumah yang kekal. Apalagi dalam konteks kita di Sulawesi Tengah, khususnya di Kota Palu dan sekitarnya, kita di sini diperhadapkan dengan sesar Palu Koro. Dan menurut beberapa peneliti bahwa sesar ini sekali-kali dia akan tetap bergerak dan itu akan menyebabkan gempa bumi yang dahsyat. Sehingga tidak bisa dipastikan bahwa bangunan-bangunan rumah akan tetap berdiri kokoh selama-lamanya. Dan itu yang menyebabkan Paulus dengan tegas mengatakan bahwa mati keuntungan. Mengapa? Karena dia punya rumah di surga. Rumah yang kekal, rumah yang tidak bisa dibongkar, rumah yang tidak bisa rusak, dan rumah itu adalah rumah yang gratis. Saudara-saudara, mungkin saudara sudah mulai memikirkan bagaimana nanti kalau saya menikah, dan saya tinggal di mana, dan saya harus punya rumah di mana. Saudara-saudara, kalau melihat sekarang ini, harga tanah mahal, apalagi harga rumah, apalagi cicilan rumah. Namun Paulus mengatakan bahwa di surga itu ada rumah. Dan dia akan tinggal di rumah yang sudah lama disiapkan untuk dia. Sehingga dengan tegas dalam ayat ini ia mengatakan bahwa mati itu keuntungan. Mengapa? Karena sudah ada rumah disediakan untuk dia di dalam surga. Lalu saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada hal yang kedua, mengapa Paulus mengatakan bahwa mati itu keuntungan? Paulus mengatakan bahwa mati itu adalah keuntungan karena Paulus yakin bahwa kapanpun ia mati, ia akan pergi ke surga. Sekali lagi saya ulangi, Paulus yakin bahwa kapanpun ia mati, ia akan pergi ke surga. Saudara-saudara, ini adalah keyakinan yang terlalu yakin atau keyakinan yang terlalu fanatik dari seorang yang bernama Paulus, bahwa waktu dia mati, dia akan masuk surga. Dan kapan saja dia mati, dia akan masuk surga. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyebabkan Paulus mengatakan bahwa mati merupakan suatu keuntungan. Kenapa? Karena di surga sudah tersedia rumah, dan kapanpun dia mati, dia akan pergi ke rumah tersebut, dan dia akan pergi ke surga. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, namun waktu membayangkan bagian ini, apakah benar? Apakah benar kita sudah punya rumah di surga? Ya, secara iman atau banyak tertulis dalam kitab suci kita menemukan bahwa memang sudah ada rumah kita di surga. Dalam peristiwa di mana Tuhan Yesus naik ke surga, beberapa catatan kitab suci mengatakan bahwa waktu Tuhan Yesus naik ke surga, dia akan menyiapkan tempat untuk kita. Tuhan Yesus sendiri pernah mengatakan bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Nah, saudara-saudara, lalu pertanyaan paling pentingnya yang berikutnya adalah, apakah benar kalau kita mati, kita pasti masuk surga? Seperti yang Paulus yakini dalam pembacaan firman Tuhan hari ini. Paulus yakin bahwa kapanpun ia mati, ia akan pergi ke surga. Saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Saya banyak bertanya kepada anak-anak muda, saya banyak menginjili anak-anak muda, dan setiap kali saya menginjil secara pribadi kepada anak-anak muda, saya selalu membuka pertanyaan, kalau mati hari ini, yakin tidak engkau masuk surga? Kalau tiba-tiba hari ini, malaikat maut datang dan cabut nyawa kita, yakin tidak kita masuk ke dalam surga?
Nah, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan terlalu gampang menjawab, jangan terlalu cepat memikirkan dan cepat menjawab bagian ini. Saudara-saudara, apa yang menyebabkan kita masuk surga? Agama-agama lain menjelaskan bahwa masuk surga itu harus beramal. Masuk surga itu harus berbuat baik. Masuk surga harus memiliki hidup yang baik di hadapan orang, di hadapan Tuhan. Sehingga kehidupan kita yang baik itu membawa kita masuk surga. Namun tidak demikian ajaran dari kekristenan. Ajaran dari kekristenan, kitab suci mengatakan bahwa kebaikanmu atau kesalehanmu pun seperti kain kotor. Orang kalau hidup saleh itu seperti kain kotor. Sehingga apakah bisa kebaikan atau kesalehan kita membawa kita untuk masuk surga? Itu hal yang sangat mustahil. Karena Alkitab atau kitab suci sendiri mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang berbuat benar. Tidak ada seorang pun yang berbuat baik. Kalau di dalam Roma kita menemukan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana mungkin kita bisa yakin seperti Paulus yakin bahwa mati hari ini kita pasti masuk surga. Memang Tuhan sudah siapkan rumah kita di surga. Memang sudah ada jaminan waktu kita mati kita pasti masuk surga. Namun selalu pertanyaan ini harus direnungkan baik-baik dan harus dipikirkan baik-baik dan harus direnungkan secara baik-baik. Benarkah waktu kita mati hari ini kita masuk surga? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya merenungkan satu kalimat dari salah satu pengakuan iman bala keselamatan. Yang kelima, pengakuan iman bala keselamatan yang kelima mengatakan begini. Kami percaya bahwa nenek moyang kita yang pertama diciptakan Allah dalam keadaan yang tidak berdosa. Tetapi karena melanggar perintah Allah, mereka kehilangan kesucian dan kebahagiaan mereka. Yang menyebabkan semua manusia juga jadi berdosa, rusak sama sekali batinnya, dan oleh karena itu patut kena murka Allah. Saudara-saudara, waktu merenungkan bagian ini, maka saya menyimpulkan bahwa waktu kita mati hari ini, kita pasti tidak masuk surga. Waktu kita mati hari ini, pasti kita masuk neraka. Kenapa? Karena bagaimana mungkin dalam pengakuan iman atau dalam doktrin kekristenan diajarkan bahwa nenek moyang kita yang berdosa menyebabkan semua manusia juga jadi berdosa. Menyebabkan semua manusia juga kehilangan kemuliaan Allah. Orang yang berdosa, orang yang kehilangan kemuliaan Allah tidak mungkin masuk surga. Saudara-saudara, secara ringkas saya akan menyebutkan bagian ini bahwa kalau kita hidup dalam dosa, kalau kita hidup dalam kejahatan, kalau kita terus-menerus berbuat dosa, maka waktu kita mati, kita pasti masuk neraka. Kita pasti masuk neraka. Namun saudara-saudara, waktu kita stop berbuat dosa, kita stop berbuat kejahatan, kita tidak berbuat lagi seperti yang sudah kita lakukan, dan kita sudah beralih dari kejahatan menjadi baik, dan waktu kita mati, kita tetap masuk neraka. Jadi, hidup jahat, mati masuk neraka. Hidup baik-baik, meninggalkan kejahatan, mati, tetap masuk neraka. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah hal yang tragis di dalam kehidupan atau ajaran kekristenan. Mengapa? Karena orang tidak berbuat dosa pun tetap dianggap sebagai manusia berdosa. Mengapa orang yang tidak pernah berbuat dosa dianggap sebagai manusia berdosa? Karena dalam pengakuan iman bala keselamatan yang saya baca tadi, manusia sudah lama berdosa karena dia turunan dari orang berdosa. Sehingga nenek moyangnya yang berdosa menyebabkan semua manusia itu jadi berdosa. Sehingga saudara-saudara, kalau kita ada dalam satu kesadaran bahwa kita adalah orang berdosa, maka sangat-sangat mustahil kita bisa yakin seperti Paulus yakin bahwa kapanpun ia mati, ia pasti masuk surga. Kapanpun mati, ia pasti masuk surga. Mati hari ini, masuk surga. Mati besok, masuk surga. Mati kapanpun, tetap masuk surga. Nah, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, baiklah kita terus merenungkan mengapa dalam kekristenan diajarkan bahwa kita tidak bisa mengandalkan perbuatan baik kita untuk masuk surga. Karena tadi saya mengatakan bahwa semua manusia itu sudah berdosa.
Sehingga perbuatan baik kita pun atau kesalehan kita pun itu seperti kain kotor. Sehingga semua perbuatan baik kita, semua ketaatan kita, semua hal-hal yang benar yang kita lakukan, semua pelayanan yang kita lakukan, itu tidak bisa membawa kita untuk masuk surga. Nah saudara-saudara, namun sekali lagi kita merenungkan mengapa Paulus dengan tegas mengatakan bahwa mati adalah keuntungan. Bagaimana bisa orang berdosa mati untung? Yang saya tahu atau yang saya renungkan adalah orang berdosa kalau mati dia rugi. Kenapa mati rugi? Karena waktu dia mati, dia pasti masuk neraka. Nah saudara-saudara, keuntungan yang bagaimana yang Paulus maksud dari teks yang kita baca saat ini? Saudara-saudara, mati adalah keuntungan yang Paulus maksud di situ tidak terlepas dari kalimat-kalimat pertama. Dari kata-kata pertama yang dia ucapkan khususnya di ayat yang ke-21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Kristus itulah yang menyebabkan mati keuntungan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tadi saya mengatakan bahwa orang yang berdosa, orang yang jahat, kalau dia mati, dia pasti masuk neraka. Orang yang berhenti berdosa, berhenti berbuat kejahatan, mati, tetap masuk neraka. Namun, apa yang menyebabkan orang ketika dia mati, dia pasti masuk surga? Yang menyebabkan itu adalah Kristus. Mengapa Kristus bisa membuat orang untuk masuk surga? Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah ajaran yang berbeda dan sangat berbeda diajarkan oleh agama-agama lain. Tidak ada satu pemimpin agama pun yang berani mengajarkan hal-hal yang seperti ini. Semua pemimpin agama mengajarkan hal-hal yang benar. Semua pemimpin agama mengajarkan hal-hal yang baik. Namun tidak semua pemimpin agama mengajarkan bahwa waktu mati ada jaminan untuk masuk surga. Semua agama hanya mengajarkan hidup baik-baik di dalam dunia, hidup taat dalam dunia, hidup berbuat banyak kebajikan, supaya waktu mati masuk surga. Sehingga kemampuan kita untuk masuk surga tidak ditentukan oleh siapa-siapa, tetapi ditentukan oleh diri sendiri. Namun berbeda dengan ajaran kekristenan. Ajaran kekristenan dikatakan bahwa waktu mati pasti masuk surga. Kenapa? Karena ada orang yang bawa kita untuk masuk surga. Siapa dia? Itu yang dikatakan Paulus, karena bagiku hidup adalah Kristus. Dia itu adalah Kristus. Kenapa Kristus menjadi jaminan untuk orang bisa masuk surga? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus waktu datang ke dalam dunia, dia datang sebagai manusia biasa. Dia datang mewakili kita, semua umat manusia. Karena waktu umat manusia harus membayar hutangnya dengan dosa-dosa yang pernah dia lakukan, maka tidak ada satu manusia pun yang layak atau yang bisa membayar hutang dosanya. Namun saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa waktu Yesus datang ke dalam dunia, dia adalah satu-satunya orang yang layak membayar hutang manusia. Dosa-dosanya, dia yang layak untuk menebus manusia dari dosa-dosanya. Mengapa demikian? Karena satu-satunya orang yang tidak pernah berbuat dosa, satu-satunya orang yang tidak pernah berhutang dosa adalah Tuhan Yesus. Mengapa dia tidak pernah berhutang dosa? Dia adalah orang yang tidak pernah berbuat satu kali pun kesalahan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya merenungkan satu hal bahwa ketika Tuhan Yesus, di mana dia sudah melalui beberapa pengadilan, dan sampai pada pengadilan Pilatus, Pilatus mencari-cari kesalahannya, dan waktu Pilatus cari-cari kesalahannya, Pilatus mengatakan bahwa sama sekali dia tidak menemukan kesalahan apa yang pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus, dan sama sekali dia tidak menemukan apa kitab undang-undang pada waktu itu yang bisa menjerat atau bisa menjatuhkan Yesus pada hukuman mati. Singkatnya, Pilatus menyuruh orang-orang yang ada di sekitarnya untuk ambilkan dia cuci tangan, air untuk mencuci tangan. Dan hari itu pun Pilatus mencuci tangannya. Mengapa dia harus cuci tangan? Karena dia mengatakan bahwa kalian harus hukum saja orang yang tidak berdosa ini. Tapi orang yang tidak berdosa ini, kesalahannya kalian tidak boleh ditimpakan kepadaku. Karena saya sudah mencari-cari kesalahan dan satu pun kesalahannya saya tidak menemukan. Sehingga kita menemukan bahwa Tuhan Yesus Kristus
yang disebut Paulus, sebab bagiku hidup adalah Kristus, itu adalah orang yang tidak berdosa. Itu adalah orang yang tidak pernah berbuat kesalahan. Itu adalah orang yang tidak bercacat yang pernah hidup di dalam dunia. Sehingga dia sendiri yang naik ke Bukit Golgota. Waktu dia di Bukit Golgota, dia berteriak dengan teriakan pertama, yaitu, "Ya Bapa, ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa Yesus yang menebus dosa? Mengapa Yesus yang datang ke dalam dunia yang bertanggung jawab untuk manusia yang berdosa? Jawabannya adalah karena tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga selain daripada Yesus sendiri yang membawa orang untuk masuk surga. Jawabannya adalah karena tidak ada orang yang memenuhi kriteria untuk menebus manusia yang lain yang berbuat dosa. Manusia berdosa tidak bisa menebus manusia berdosa yang lainnya. Sehingga dibutuhkan manusia yang tidak berdosa. Dan manusia yang tidak berdosa itu satu-satunya adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah, saudara-saudara, waktu Rasul Paulus mengatakan bahwa mati adalah keuntungan, itu tidak terlepas dari ayat sebelumnya. Dia mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus. Dia yakin benar bahwa Kristus ini bisa bawa saya untuk masuk surga. Dia yakin benar karena Yesus sudah pernah disalib untuk dosa-dosanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapakah Rasul Paulus ini? Siapakah dia yang sedang kita bicarakan ini? Rasul Paulus adalah orang yang tidak lebih, tidak kurang, dan sama berdosanya seperti kita. Seperti saudara, seperti saya. Dan Rasul Paulus juga adalah manusia biasa seperti kita. Saudara-saudara, kalau melihat latar belakang kehidupan Paulus, maka Paulus adalah seorang penganiaya jemaat. Di mana-mana saja dia menemukan orang yang mengikut Kristus, maka di situ dia harus menganiaya para pengikut Kristus. Namun, setelah dia melakukan kejahatan, setelah dia melakukan yang dosa-dosa, dia memahami benar bahwa Kristus sebenarnya sudah memanggil dia untuk masuk ke dalam kehidupan yang kekal, untuk mengalami hidup yang kekal, sehingga waktu dia bertobat, dia hidup benar, dan dia melayani Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, maka dengan demikian, dalam ayat ini, Paulus mengatakan bahwa, karena bagiku hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Saudara-saudara, rekan-rekan, anak-anak muda di mana saja kita berada yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tadi di awal firman Tuhan ini saya mengatakan bahwa kita melihat kedua-duanya ini, kalau dari kacamata kita, kedua-duanya ini tidak baik. Hidup itu tidak baik, dan kematian itu tidak baik. Mengapa? Saya ulangi sekali lagi. Karena kalaupun Paulus mengalami kehidupan, dia akan mengalami tekanan-tekanan hidup, mengalami persoalan-persoalan hidup. Kalaupun ia mengalami kematian, maka ia akan malu. Dan semua pengikut-pengikutnya pun juga akan malu. Dan musuh-musuhnya akan bertepuk tangan, akan bersorak-sorak. Karena dia sudah mengalami kematian. Namun, dengan tegas Paulus mengajak kita semua untuk merenungkan bagian ini. Dan tulisan ini ditulis langsung oleh Rasul Paulus dari dalam penjara. Dia mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Mengapa hidup untuk Kristus? Karena Kristus itu yang naik ke Bukit Golgota, yang menebus atau menjamin kita semua, sehingga kita bisa mengalami keuntungan waktu kita mati. Untungnya apa? Untungnya kita punya rumah di surga, untungnya kita kembali kepada Bapa yang di surga. Nah, saudara-saudara, namun kalimat ini tidak berhenti di situ saja. Kalimat ini tidak berhenti di kehidupan pribadi kita. Gampang, kalau percaya Kristus, setelah itu nanti saya mati dan saya pasti masuk surga. Kalimat ini tidak berhenti di bagian itu. Namun kalimat ini kita bisa melihat bahwa dilanjutkan di beberapa ayat 22 dan ayat 23 dari pembacaan kita ini. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana harus kupilih? Aku tidak tahu. Ayat 23 dilanjutkan. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus juga tidak memberikan kepastian yang mana yang harus dia pilih. Mau pilih mati baik, mau pilih hidup juga baik. Namun dia mengatakan pada ayat selanjutnya bahwa kalau toh saya masih diberikan kesempatan hidup, kalau toh saya masih bebas dari dalam penjara, kalau toh setelah persoalan ini saya masih punya kesempatan-kesempatan untuk hidup, maka apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah memberi buah.
berdampak untuk orang-orang lain. Nah, saudara-saudara, inilah orang yang hidup untuk Kristus. Inilah orang yang hidup dipusatkan hanya untuk Kristus. Bagaimana dengan kita anak-anak muda, para pendengar yang hari ini mendengarkan firman Tuhan? Bagaimana dengan kita? Apakah waktu kita hidup karena kita sudah punya jaminan untuk keselamatan kita, maka kita hidup bersenang-senang saja? Ataupun kita hidup menikmati hidup dan kita melupakan Kristus? Hari ini kita diingatkan oleh satu firman Tuhan yang penting ini, bahwa kalau kita hidup, kita harus memberi buah. Kalau kita hidup, artinya dalam seluruh aspek kehidupan kita, dalam seluruh aspek perbuatan-perbuatan kita, nama Tuhan dimuliakan. Tuhan Yesus harus dihormati. Bukan hanya kita yang menghormati nama Tuhan, tetapi orang-orang yang menyaksikan kehidupan kita pun menghormati nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan memusatkan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Sehingga saya simpulkan pada bagian terakhir bahwa ternyata dalam bagian ini ketika Paulus mengatakan karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, kita melihat bahwa dua-duanya ini adalah hal yang sangat baik untuk Rasul Paulus. Dan harusnya hal ini juga menjadi hal yang baik untuk kita semua. Orang yang sudah mendengar Injil, orang yang sudah dengar firman, orang yang hidupnya dikuasai dengan Roh Kudus Tuhan, maka dia tidak perlu memikirkan mana yang paling baik, mati atau hidup. Dia tidak perlu memikirkan kapan mati. Saudara-saudara, karena semua orang pasti mati. Namun itu tidak terlalu penting untuk dipilih, untuk dipikirkan. Tetapi yang kita pikirkan, kalau Tuhan masih memberikan kesempatan untuk hidup, maka hidup untuk Kristus. Kalau Tuhan sudah kasih kesempatan untuk mati, tidak apa-apa. Karena waktu mati pun, kita sudah punya jaminan kekal. Karena Kristus sudah mati, disalibkan untuk dosa-dosa kita. Sehingga waktu mati, seperti yang Rasul Paulus mengatakan, kita untung. Kita mengalami hidup yang kekal, dan kita pasti masuk surga. Saudara-saudara, saya simpulkan bagian ini dengan tulisan yang saya catat di sini. Melihat dari semua yang sudah dilakukan oleh Paulus, atau sudah ditulis oleh Paulus dalam Filipi ini, dari dalam penjara, maka saya merangkumnya dengan kalimat-kalimat berikut. Karena Paulus melihat bahwa jika ia hidup, ia bisa bersuka cita menyaksikan pertumbuhan iman jemaat Filipi yang ia layani, dan rela menderita demi memberitakan Injil. Paulus dapat menjalani hidupnya dengan sukacita meski menderita demi Kristus. Kristus memberikan makna baru, baik pada kehidupan maupun kematian. Paulus menekankan bahwa bila ia hidup, ia ingin terus melayani dan berbuah bagi Kristus. Sebaliknya, apabila ia mati, ia memandangnya sebagai suatu keuntungan, karena hal itu berarti ia berbahagia hidup bersama-sama dengan Kristus. Sudahkah saudara-saudara semua memahami bagian ini? Sudahkah kita semua mengerti bahwa kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita itu sangat singkat? Saudara-saudara, setiap hari saya selalu membuka media sosial, khususnya Facebook. Dan setiap hari saya membuka Facebook, pasti ada catatan di sana bahwa atas nama ini berulang tahun hari ini. Ada lagi masuk besoknya, atas nama ini berulang tahun. Lalu masuk lagi berikutnya, nama ini berulang tahun hari ini. Nah, saudara-saudara, pertanyaan paling pentingnya kalau kita berulang tahun atau kalau kita bertambah usia, apakah kita masih memperoleh pertambahan usia atau umur kita masih panjang? Nah, saudara-saudara, hal ini tergantung dari mana kita bisa memandangnya. Saudara-saudara, kalau kita melihat dari memandang atau melihat dari tahun kita lahir, maka kita melihat bahwa waktu kita berulang tahun, maka umur kita bertambah, umur kita makin panjang. Ketika berulang tahun, maka umur bertambah, umur makin panjang. Namun saudara-saudara, mari juga kita melihat dari sisi yang lain, atau dari sisi kematian. Kapan kita mati? Kita tidak tahu. Tetapi mati itu pasti dan semua orang pasti mati. Sehingga saudara-saudara, waktu kita melihat dari waktu kita mati, maka kita lihat bahwa setiap kali merayakan ulang tahun, setiap kali ulang tahun itu datang atau orang mengucapkan selamat ulang tahun kepada kita,
maka sesungguhnya itu adalah hari di mana kita mengalami umur yang pendek. Bukan umur yang panjang, tetapi umur yang pendek. Karena umur yang panjang dilihat dari sisi di mana kita lahir. Tapi umur yang pendek dilihat dari sisi di mana waktu kita mati. Sehingga makin kita berulang tahun, makin mendekati kematian. Makin berulang tahun, makin waktu-waktu kematian kita itu semakin dekat. Namun saudara-saudara, sekali lagi, dalam kesempatan yang istimewa ini, di mana posisi kita? Waktu kita hidup, kita sudah percaya kepada Kristus. Kita sudah mengalami pertobatan di hadapan Kristus. Kita sudah percaya bahwa Kristus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita atau tidak. Yang berikutnya, waktu kita hidup, apakah kita sudah melayani Kristus? Apakah kita sudah hidup sungguh-sungguh di hadapan Kristus atau belum? Sehingga saudara-saudara, bahwa kematian itu pasti bagi setiap orang percaya. Siapa saja pasti bisa mati. Apakah hari ini, apakah besok, apakah nanti, kita tidak tahu. Tetapi kapanpun kita bisa mati. Namun yang paling penting, dipastikan bahwa waktu kita hidup, kita melayani Kristus. Waktu kita hidup, kita sudah pasti mengalami penebusan yang dilakukan oleh Kristus di atas kayu salib. Sehingga waktu kita mengalami hal-hal yang demikian, maka waktu kita mati, kita pasti masuk surga. Waktu saudara dan saya tidak ada lagi dalam dunia ini, kita punya tempat yang paling kekal, yaitu di surga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semoga firman Tuhan hari ini membawa dampak kepada anak-anak muda di mana saja kita berada, bahwa hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Waktu kita hidup, kita menghormati nama Kristus, kita membuat diri kita dilihat oleh orang lain, dan orang lain itu pun ikut menghormati nama Kristus. Dan waktu kita mati pun, kita itu tidak jadi persoalan. Karena waktu kita mati, sudah ada jaminan kekal untuk hidup yang kekal yang disiapkan oleh Kristus kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan Yesus di dalam surga, untuk firman-Mu yang sudah kami baca dan sudah kami dengar saat ini. Terpujilah Engkau yang memberikan pengertian kepada kami melalui hamba-Mu Rasul Paulus, yang pernah menulis surat dari dalam penjara mengatakan bahwa bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kami sadar Tuhan bahwa dalam perjalanan kami sebagai anak-anak muda, kami masih banyak menjauhkan diri dari Kristus. Kami masih berjalan tidak sesuai dengan kehendak Kristus. Namun hari ini kami sudah dengar firman bahwa yang paling penting dalam hidup kami adalah hidup untuk Kristus. Memusatkan diri kami kepada Tuhan, Bapa di surga, sehingga ketika kami melayani Kristus, ketika kami memusatkan diri kami kepada Kristus, maka bukan hanya kami yang menghormati nama Kristus, tetapi orang-orang yang ada di sekitar kami pun ikut menghormati nama Kristus. Tuhan Yesus dalam surga, kami juga bersyukur karena ketika kami mati, kami untung. Karena kami punya jaminan bahwa waktu kami mati, kami pasti masuk surga. Waktu kami mati, kami mengalami hidup yang kekal. Karena Kristus sudah lebih dahulu mati untuk dosa-dosa kami. Sehingga kematian bukanlah hal yang menakutkan bagi kami orang percaya. Tetapi kematian adalah hal yang menguntungkan untuk kami orang percaya. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Dan biarlah firman-Mu ini kembali menguatkan iman kami. Kembali mendorong kami untuk melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah kita telah selesai. Terima kasih untuk rekan-rekan pembawa sulu yang sudah mengikuti ibadah bersama-sama dengan kami pada malam hari ini. Jangan lupa minggu depan kita ketemu lagi untuk beribadah di rumah aja via YouTube channel GPS Korop 1 Palu. Jadi jangan lupa subscribe dan share ya ke semua sosial media teman-teman. Kami juga tetap mengajak rekan-rekan pembawa sulu yang berada di rumah aja untuk kita berdoa di seruan doa bagi dunia di hari Senin sampai dengan hari Sabtu jam 12 siang dan juga jam 6 sore. Dan bagi teman-teman yang terbeban untuk mengikuti ibadah puasa bersama-sama dengan kami mengajak teman-teman untuk melakukan ibadah puasa di hari Sabtu dari jam 7 pagi sampai dengan jam 5 sore. Kami juga tetap mengharapkan partisipasi dan bantuan dari teman-teman untuk like, nonton, dan share ke semua sosial media yang teman-teman punya untuk
film pendek GPS Korop 1 Palu di YouTube channel Radio Cakrawala 89,2 FM Palu. Nanti linknya ada di description box ya. Dan untuk info selanjutnya mengenai kegiatan Orang Muda Korop 1 Palu, kalian dapat lihat di Instagram, Facebook, dan juga YouTube channel GPS Korop 1 Palu. Sampai ketemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya! Anak-anak muda semua yang mengikuti ibadah saat ini, kita akan mengakhiri ibadah ini dan saudara akan menerima berkat Tuhan yang saya akan bacakan dari Mazmur 121 untuk kita semua. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.